Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Well, Pop Lovers, ketemu lagi bareng sama gue Semi Bastian di Popcast Pop FM Jakarta. Nah, Pop Lovers, sebelum kita lanjutin video untuk kali ini, gue mau ingetin nih, jangan sampai lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terus yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan informasi-informasi kece yang ada di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Dan kali ini gue sudah kedatangan bintang tamu yang keren banget. Suaranya menggelegar. Ini pas banget lagi musim-musim hujan nih. Kayaknya petirnya gak bakal datang hari ini. Kayak insecure sama suaranya Novia. Hai Novia guys. Bahdim. Bahmet dong. Novia Tapi Bahdim. nggak apa-apa, itu udah biasa. Banyak yang Iya, keliru ya. semuanya panggil Bahdim. Sampai ada satu waktu aku ada dapat job, terus dia tulis di ruangan saya itu Novia Bahdim Dengan PD-nya ya. dengan PD-nya dan ya udahlah, nggak apa-apa, itu sudah terjadi, sudah biasa terjadi. Toh namanya gak jelek-jelek amat juga. Tapi yang benar tetap harus Bahmi. Bahmet, Oke, anyway Novia, apa kabarnya? baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya, sehat? Seperti yang Anda lihat, Luar biasa, fresh masuk angin banget ya. sih. Fresh, alhamdulillah juga. Anyway, pandemik ini kegiatannya selain nyanyi ngapain aja? Apakah produktif di rumah aja atau gimana, Nov? Bikin konten untuk Instagram, terus main bola, terus kemarin sempat diving juga, surfing, ya cari-cari sesuatu yang bikin happy lah, karena udah pandemi kayak gini kita nggak boleh stres, Setuju, ya kan? setuju, Jadi setuju. kita harus meningkatkan imunitas kita, gitu. Jadi tetap happy di saat-saat pandemi seperti ini, gitu. Yang penting jaga kesehatan aja, makannya teratur, tidurnya teratur, minum vitamin setiap hari. Gitu. Oke, dan yang paling penting juga harus olahraga seperti yang Betul. tadi Novia mention. Iya. Karena kalau misalnya Pop Lovers nih udah follow Instagram Novia, lu tipe anak yang bukan anak sih, udah dewasa. Lu tipe orang yang benar-benar aktif selain nyanyi dan juga olahraga. Iya. Kita sebelum bahas single lu nih, Iya. gue pengen nanya dulu sama lu, sejak kapan lu suka banget sama olahraga? Dari kecil, karena kan memang seorang penyanyi itu kan harus olahraga kan untuk memperkuat powernya, nafasnya biar panjang gitu. Jadi di daerah aku ya aku olahraga sama papa aku gitu, dan olahraganya itu lari di gunung, terus teriak di laut kayak gitu-gitu. Jadi papa aku tuh mengharuskan aku untuk olahraga. Kalau enggak ya nyanyinya ya biasa aja gitu loh. Betul. Enggak punya power gitu. Dan setelah aku move ke Jakarta, setelah after Idola Cilik kan aku tinggal di sini sama oma sama opa aku. Dan sama juga aku olahraga dulu tuh masih kayak suka males-malesan, tau lah ya. Maksudnya abis dari sekolah pulang sore capek gitu kan, tapi tetap aja aku harus latihan di dapur gitu, olahraga di belakang rumah. Olahraga itu sampai dipantau sama omaku gitu. Oh Jadi my God. kayak dijagain, jadi biar aku nggak bohong-bohong gitu olahraganya. Tapi sekarang ya aku dari sendirinya gitu yang seneng sama Inisiatif ya. yang seneng sama, karena aku udah ngerti ternyata memang benar itu terlampiasnya ke aku juga gitu loh. Kalau aku nggak olahraga ya aku juga bakalan berasa nyanyinya tuh bakalan kayak nggak stabil lah. Yes, Kayak gitu. yes. Jadi aku ngerasain sendiri gitu. So ya udah aku ngelakuin olahraga yang aku suka, bola dan juga surfing ataupun diving, dan olahraga workout di rumah ya seperti biasa sih gitu. Dan akhirnya jadilah seorang Novia yang bisa kita lihat, kita dengar suaranya sangat luar biasa. Amin. 10 oktav ya. Waduh, itu suara aku 10 oktav. Tapi anyway, akhirnya kan emang lu dari kecil juga udah ngerasa pengen atau punya passion di dunia nyanyi, ya kan? Terus gimana ceritanya akhirnya lu bisa memutuskan untuk ikutan ajang pencarian bakat dari ajang A, B, C sampai akhirnya jadi idol? Ya, dari kecil ya, dari SD itu aku sudah jiwa kompetisi aku tuh sudah ada. kental gitu, sudah ada di dalam diri gitu. Jadi tanpa orang tua suruh, aku yang jalan sendiri gitu. Karena dari ikut-ikut lomba dari tingkat SD, kecamatan, kabupaten sampai Sulawesi Utara itu tanpa paksaan dari orang tua aku. Jadi aku yang pengen di mana ada orang nyanyi, di situ aku kayak terpanggil gitu. Jadi wah, gue nggak bisa nih ngeliat dia nyanyi kayak gini nih.
maksudnya kayak tertantang sendiri gitu loh. Gue harus nyanyi juga nih sekarang. Gitu. Nggak bisa ngeliat mic nganggur Nggak ya? bisa, nggak Ya bisa, kan? nggak bisa. Sama kayak kalau lu nyanyi gue nge-MC. Iya pokoknya gitu. Terus dulu aku mencoba untuk ikut ajang yang besar itu Idola Cilik di tahun 2013 dan akhirnya aku izin sama orang tua, tapi dulu tuh orang tua masih belum mengizinkan aku karena mungkin mereka berpikir aku masih terlalu kecil gitu. Dan itu aku kelas 5 SD mau naik kelas 6 dan di usia aku 10 mau ke 11 tahun dan aku udah nekat untuk naik mobil travel, mobil taksi gitu dari daerah yang ke kota Manado dan itu sekitar 6 sampai 8 jam. Wow. Ya, karena itu bisa molor juga sih. Bisa sampai 10 jaman karena itu kan sama penumpang-penumpang yang lain kan dan aku nekat Nganter-nganter sana sini. Iya, dan aku nekat untuk naik taksi itu. Sebenarnya udah nggak ada space di mobil itu dan aku maksa buat Pak, nggak apa-apa deh di paling belakang itu kan ada masih ada space sedikit banget. Tapi itu ada galon-galon bensin gitu. Oke. Dan tau gak sih kayak mobil biasa gitu. Terus yang paling belakang itu aku ngelihat ada space. Ya udah duduk situlah. Apalah yang mau terjadi, yang penting aku sampai dulu di kota Manado walaupun tanpa izinan dari orang tua aku, tapi aku berpikir kalau misalnya aku sudah di sana. Nah, kebetulan tuh orang tua aku tuh sudah di kota Manadonya karena adik aku lagi sakit. Gitu. Terus aku berpikir kalau misalnya aku nekat dan aku sampai di sana, orang tua aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan aku sudah di tempat di sana dan mau nggak mau ya pasti mereka bakalan ya udah deh ikut aja gitu. Mumpung gitu ya. Ya udah, alhamdulillah aku sampai dengan selamat ya walaupun di perjalanan aku muntah-muntah udah nggak karuan dan ya udah papaku sampai di rumah tuh sangat-sangat kaget dan gimana sih maksudnya orang tua ngelihat anak yang kelas 5 SD kan? di bawah umur yang terlalu nekat untuk memulai karirnya dan udahlah diomelin maksudnya dibilang berani amat sih jadi anak kayak gini kayak ya udahlah gimana orang papa sama mamaku tuh nggak ngizinin aku jadi penyanyi. Bukan jadi penyanyi tapi mengikuti kompetisi itu karena mungkin mereka belum siap gitu ya. Terus itu aku udah izin sama mereka dari kelas 3 SD 4, 5 sampai 6 tuh masih belum diizinin karena mereka melihat aku masih terlalu kecil gitu. Tapi aku kekeh mau ikutan dan akhirnya alhamdulillah dari sekian banyak peserta audisi yang dari Manado kita kekirim 3 orang ke Jakarta. Dan itu berlanjut terus sampai 5 besar gitu. Jadi aku alhamdulillah di 2013 itu Idola Cilik sampai ke 5 besar dan dari ratusan juta orang dari pelosok-pelosok ikut dan yang gak nyangka juga mungkin itu memang perjuangan aku dan belum tentu aku bisa sampai kayak sekarang kalau aku tidak memulai itu dari yang 2013 itu ya. Gitu. Oke. Wow. Ini namanya proses dan pasti Novia udah sangat amat menghargai kalau misalnya melihat ke belakang. Wow. Segitunya proses Novia untuk pengen menjadi seorang penyanyi dan akhirnya Novia jadi salah satu finalis di Indonesian Idol 2019. Ya. Yes. Oke. Nah, akhirnya sekarang Novia bakal sharing-sharing tentang single terbarunya yang berjudul Ingin Jatuh Cinta. Ingin Jatuh Cinta. Boleh dong di-share sama Pop Lovers kira-kira single ini tuh menceritakan tentang apa sih, Nov? Iya. Ingin Jatuh Cinta ini bercerita tentang seseorang yang trauma karena di ghosting. Aduh. Ya, di ghosting, nggak dibalas, kayak pacarnya ini kemana sih? Nggak tahu dia ngapain di luar sana gitu. Kita nggak dikasih kabar sama sekali gitu dan akhirnya dia trauma dan sempat nggak pacaran lama. Tapi di satu titik kan dia udah nggak pacaran nih lama, di satu titik dia mungkin udah ngerasa jenuh juga sendiri dan ngelihat teman-temannya udah punya pasangan juga dan akhirnya ada seseorang yang datang di hidupnya dan kasih harapan besar dan akhirnya dia pacaran lagi tapi dia nggak mau terulang lagi hal yang udah pernah terjadi gitu dan dia harap ini adalah pasangan yang benar-benar dia serius dan saling mencintai gitu. Wow, dalam ya guys. Tapi FYI,
percaya nggak percaya, ini kasus percintaan tentang ghosting yang lagi jadi trending topik di kalangan anak muda. True, yes. Ya kan? That's why I choose Karena this song. ya kan? Karena kalau misalnya gue lihat di media sosial, gue ngelihat di lingkungan sekitar gue banyak teman-teman gue yang mengatakan bahwa kok dia tiba-tiba menghilang ya. Kalau misalnya udah nggak sayang bilang aja kenapa gitu kan. Nah, apakah ini yang lu rasain juga, Nov? Kenapa Anda tiba-tiba langsung gitu? Untuk pernah sih aku ngerasain yang nggak dibales ya. Cuman alhamdulillah sih sampai sekarang maksudnya dibalasnya nggak yang nyampe seharian gitu. Mungkin ya aku ngerti juga dia mungkin sibuk sama hal yang lain ya. Tapi setidaknya kasih kabar gitu loh. Dia mau ngapain aja hari ini ya kan. Pernah sih ngerasain kayak nggak dibalas gitu chatnya. Cuman ya nggak begitu lama. Kenapa aku pilih lagu ini? Karena memang teman-teman aku nih banyak yang curhat tentang masalah itu. Gitu. Beb, tiba-tiba nih nggak tahu nih dia nggak ada kabar sama gue, nggak tahu dia kemana. Dan itu banyak banget teman-teman aku yang curhat ke aku kayak ya menghilang gitu. Iya, karena kayak kalau kita ngomongin ghosting kayaknya relate sama anak muda, bahkan bukan anak muda aja tapi sudah lampau-lampau juga mengalami hal itu. Benar. Karena gini, banyak orang mengatakan bahwa gini, orang di ghosting karena dia terlalu berharap lebih sama seseorang yang belum tentu dia mencintai dia. Betul sekali. Iya kan? Aduh. Gue nyindir lu nih sebenarnya nih. Karena gini, jujur ya, saudara gue pernah mengatakan gini, jangan sampai lu nyerahin 100% hati lu sama orang yang belum pasti. Once nanti lu ngasih 100%, dianya nggak serius sama lu nya yang rugi. Sakit iya, galau iya, depresi iya. Lu kayak orang gila jadinya. Jadi buat ya sebiasa aja gitu loh. Kalau kita biasa-biasa dan nggak terlalu memperlihatkan ke dia kalau kita tuh cinta sekali sama dia tuh malah dia yang bakalan ngejar kita gitu. Ya, jadilah bucin terhormat. Ya. Jadilah bucin yang elegan ya kan. Sekarang kan kita lihat bucin-bucin. Betul. Ya gue sih. Kalau aku ya, kalau aku kayak gitu, misalnya pacar aku udah mulai nggak jelas nih. Sekarang nggak ada pacar sih. Udah mulai nggak jelas nih. Aku bakalan nunjukin ke dia, oh lu gini ya sama gue ya. Lo giliran gue butuh sama lo nggak ada gitu. Nggak tahu. Aku Iko Uwais loh. Pokoknya Iko Uwais, Judika, macam-macam sama gue. Aduh. Terus aku bakalan nunjukin itu ya di sosial media aku gitu loh. Bukan nunjukin wah dia ada kabar galau, tapi gue bakalan bikin konten yang buat dia apa ya? Dia membuat dia merasakan wah kenapa ya gue ninggalin nih cewek gitu. Kayak gue bakalan buat dia gitu ya? Rugi. Betul. Tunjukin aja kalau misalnya without you pun kita bakal happy dan juga tough gitu kan. Just be produktif aja. Gitu. Nah, nggak halnya kita cuman kayak chatan mulu sama dia. Ya kamu juga kan punya kehidupan juga gitu kan. Jadi jangan mantauin HP nungguin balesannya dia. Ya walaupun aku kayak gitu juga sih. Tapi ya maksudnya kayak Anda jangan ketawa ya. Kamu bakalan stres kalau kayak gitu terus gitu loh. Buatlah sesuatu yang lebih aktif, buatlah sesuatu yang buat kamu nambah gitu derajatnya gitu loh. Jangan cuma nungguin nggak jelas doang dan buat kamu buang-buang waktu gitu. Wasting time ya. Jadi kan setelah diri kita tuh kayak seseorang yang bervalue. Betul. Ya kan? Jangan orang yang mau diinjak-injak. Ini gue ngomong buat diri gue sendiri. Tapi kadang-kadang kayak gitu tahu kita ngomong di sosial media gitu kayak sharing-sharing tapi itu sebagai bentuk untuk mengingatkan diri juga. Ya, setuju banget. Tapi gini, kita ngomongin masalah bucin nih. Ini seru nih karena teman-teman di luar sana juga pasti banyak yang bucin juga. Lu juga bucin. Gue juga bucin. Oke. Sekarang kita akan jujur-jujuran aja. Perilaku terbucin yang menurut lu paling what the kok gue kayak gini after lu sadar. Kan kadang-kadang kita kalau flashback bego banget ya, gue kayak gini ya dulu ya kan pernah kan? Nah apa tuh perilaku terbucin yang pernah lu lakuin? Terbucin? Ya misalnya nanti gue cerita juga deh. Lu pernah gak sama kayak gue? Awalnya gue mikir kakak dulu deh. Gue dulu ya? Oke. Gue mikirnya gini, awalnya ini kok gue kayak gini banget, apakah yang gue lakuin ini cuman gue doang atau banyak orang yang lakuin sama halnya kayak gue. Ternyata pas gue sharing ke teman-teman gue, anjir gue juga kayak lo. Ya kita bucin dong. Nah jadi kalau gue, kita kan
kalau namanya relationship nggak jauh-jauh dari HP, Yeah. komunikasi, right? Ya kan? Yang biasanya setiap hari komunikasi, terus dia menghilang, putus, nggak ada dia, yang kitanya masih sayang. Percaya nggak percaya? Gue selalu bukan nungguin sih, buka. Misalnya gue pacaran sama lo, kita putus nih, dan gue masih sayang sama lo. Gue buka chattingan kita, dan gue ngeliat lo online atau enggak. Gitunya, online tapi gue nggak balas gitu. Iya, sama kan? Iya kan? Iya kan? Kalau iya kan? Kalau dulu itu kan lasin belum ada dihilangin kan? Iya. Nah, dia baru 3 menit yang lalu online kok nggak dibalas. Kalau kakak kan mantan ya. Kalau aku orang Masih. yang baru aku dekat gitu. Iya. Maksudnya aku misalnya nge-WA dia. Terus dia online, kok dia nggak langsung balas chat aku sih gitu. Kayak aku udah tapi padahal aku udah deket banget sama dia. Kok dia nggak langsung balas chat aku? Langsung overthinking pasti kan? Iya, overthinking Iya. banget dan langsung bete banget. Iya, setuju. Bahkan mantan terakhirku itu pun kita pisah gara-gara aku gini. Kalau kita pacaran, pasti kan kita punya feeling sesuatu kalau ini aneh nih. Ya nggak? Iya, benar. Ada sedikit yang aneh aja kita akan tahu. Nah, biasanya tuh kita tuh chattingan. Itu selalu kayak centang biru terus. Centang biru tuh. Jadi kan gue chattingan ke lu misalnya kita pacaran terus langsung berarti kan lu Berarti masih kita mantau terus. iya gitu. kan? Lu masih standby di chatan gue Iya. kan. Nah, tapi kok ini ada beberapa second dia nggak langsung centang biru Iya, nih. kenapa? Kamu lagi chattingan sama siapa nih gitu Iya, kan? iya, Enggak kok sama kamu aja kan. Sampai akhirnya ketahuan. Terus tiba-tiba dia online kok nggak dibales. Iya. Bye. Jadinya kayak gitu. Putus pun akhirnya nungguin, dia online kok nggak WA gue apa dia nggak akan sama gue. Gimana tuh? Tapi itu jadi pelajaran. Akhirnya setelah kita ngerasa diri kita udah makin dewasa, ya yang buruk-buruk ya udahlah jadiin pelajaran aja. Oke, but anyway sekarang kita menuju ke single terbarunya lu yang mengatakan bahwa ini single yang relate buat teman-teman di sana yang jadi korban ghosting. Nah, lirik mana yang menurut lu yang paling nancep banget dan jadi pesan lu untuk pop lovers yang pengen dengerin lagu lu ini? Pernah ku tersakiti oleh cinta yang pergi gitu. Trauma menghantui, namun kau menghampiri bawah hati. Ini dia sudah menuju ke seseorang yang udah ngasih dia harapan lagi gitu. Jadi kesannya udah kayak aku kembali bahagia lagi, udah nggak sedih lagi gitu karena udah ada seseorang lagi nih yang dia percaya dan kasih harapan buat dia gitu. Oke, wow. Tapi yang namanya trauma pasti ada, apalagi Trauma, cewek. betul. Ya kan? Apalagi cewek kalau misalnya dia disakitin, terus tiba-tiba lagi sayang-sayangnya Itu ditinggal. diingat terus loh. Iya kah? Diingat terus. Iya. Dan sorry nih, ini mumpung ingat nih, cewek misalnya disakitin kayak gitu, apakah lu tipe orang yang mendoakan mantan lu yang lu semoga kena karma atau gimana? Oh enggak, kalau aku enggak. Ya pasti aku mendoakan ya semoga dia menemukan sesuatu yang buat dia lebih bahagia lagi di sana gitu. Jadi ya maksudnya jodoh kan itu ditentukan sama Tuhan ya pasti Tuhan kasih yang terbaik juga buat kita. Kalau misalnya ya kita putus ya berarti kita bukan jodoh gitu dan ya udah Tuhan ikuti apa yang sudah Tuhan tentukan aja gitu. Setuju. Kita cuman menjalani aja. Setuju, karena banyak banget teman-teman yang curhat sama gue dan kejadiannya sama dan gak jadi satu. Gue selalu bilang sama teman-teman gue, sekarang gini, kalau misalnya muslim, lu setiap sholat minta lu apa? Berikanlah jodoh yang paling tepat buat gue. Betul. Nah dia pergi, berarti cara Tuhan misahin lu buat dia. Berarti dia bukan yang tepat buat lo. Iya. Right? Dan kalau misalnya putus pun ya sedih pasti, tapi gak usah berlebihan juga gitu loh. Yang sampai kamu rumit untuk hidup, kayak kamu tidak semangat lagi. Itu namanya kayak menyiksa diri sendiri dan itu salah satu yang tidak disukai Tuhan karena berarti kamu tidak menerima apa yang sudah Tuhan tentukan ke kamu gitu. Cantik, pinter nyanyi. Oke, tapi kita kalau ngomongin masalah Tapi seru loh kita membahas kayak gini. Kalau ngomongin masalah cinta, hari aja bakal lanjut ya kan, apalagi pengalaman pribadi, ya kan. Nah, tapi anyway single terbaru ini ciptaan dari siapa, Nov? Ini ciptaan dari Pika Iskandar, terus di arrange sama Kenny Gabriel, lalu direct vokalnya sama Irfanat. Oke. Prosesnya dari pertama kali Novia dapat lagu ini sampai akhirnya rekaman, mastering dan akhirnya bisa di-share sama pop lovers berapa lama?
ada kali 3 bulan. 3 bulan ya. Ya karena COVID itu masih yang membara sekali. Yes. Jadi kita juga menentukan jadwal lumayan rumit. Dan untuk bertemu sama produser ini, workshop ini itu, take vokal dan lumayan lama sih. Jadi pemilihan lagu itu kita udah mulai di bulan Juni. Itu produser aku Mas Keke udah mulai kasih referensi lagu. Itu banyak banget referensi lagu dan sempat kebingungan karena kita bingung mau pilih genre apa untuk first single aku. Tadinya kan mau pilih lagu sedih, slow yang grande gitu kan. Tapi kalau aku pikir-pikir banyak juga solois yang lagi ngeluarin slow, lagu yang slow yang gitu. Ya yang bucin-bucin gitu lah. Maksudnya lagu aku juga bucin, cuman ya nggak yang Pesan Anda ya. bucin. tapi ya enggak nggak usah, itu telan dulu airnya. Terus oh jangan salah, manajer saya lebih bucin daripada saya. Berarti setelah ini kita akan call a friend ya guys. Biar mendapatkan 1 miliar rupiah. Oke, next gimana? Terus akhirnya dari sekian banyak referensi lagu, akhirnya kita menentukan di saat aku dengar lagu ini yang ingin jatuh cinta, kok langsung kayak gitu di hati aku, dan aku langsung ngobrol juga sama keluarga aku, sama manajer aku, minta pendapat dari mereka gimana nih menurut kalian gitu. Dan aku pilih genre ini karena di sini tuh kayak ada vibes 2000-an dan lebih R&B juga dapat, jazz-nya juga dapat, dan lebih kayak beat, lebih lebih enak gitu loh, lebih groovy gitu. Dan aku berpikir aku pengen lagu kayak gini deh pertama, jadi aku bisa off air dengan lagu yang seperti ini dan ngajak orang-orang tuh untuk sing along dan enjoy lah. Tapi COVID datang, jadi ya apa off ya? air. Oh jangan sedih, virtual say. Ya, tapi kan rasanya beda gitu. Kalau misalnya langsung kan sama orang-orang, apalagi kalau orang-orang hafal sama lagunya, wow, itu rasanya luar biasa sih, kayak bahagianya itu luar biasa gitu. Dan semoga aja sekarang COVID lebih berkurang ya, dan aku bisa menjalankan off air dengan penonton-penonton yang langsung gitu, nggak virtualan lagi gitu. Semoga COVID cepat berakhir. Amin. Akhirnya udah pilih lagu itu dan oke nih Mas Ke, Bismillah ya lagu ini ya, genre ini ya. Oke. Dan kita udah mulai take vokal sama Mas Irfanat. Take vokalnya alhamdulillah seharian, dari sekitar jam berapa ya, jam 8-an ya Mbak. Take vokal sama Mas Irfanat waktu itu sampai jam 12-an. Udah selesai, alhamdulillah take-nya sekali doang. Terus seru banget sih, dan aku baru ngerasain yang aku di direct langsung, aku nyanyinya harus kayak gimana. Memang lagu ini tuh tidak begitu berpower, tapi kamu harus pernah ku tersakiti, kayak lo harus ngerasain. Iya, dan aku harus senyum gitu, jadi manis gitu dengarnya gitu, kayak sesuatu yang belum pernah aku dapat di luar sana gitu, di direct langsung sama Mas Irfanat. Dan alhamdulillah selesai, seru, lumayan deg-degan juga karena ini untuk first single kan. Selesai, habis itu bulan depannya kita baru take video. Dan itu take videonya seharian juga, aku standby dari jam 4 sampai jam 12 malam. Wow. Dan itu benar-benar wow sih perjuangannya. Dan itu konsep videonya itu adalah high fashion gitu. Jadi ini yang mau gue tanyain ke lo. Iya, Oke, lanjut. High fashion itu jadi aku sempat 5 kali ganti baju. Dan 5 kali ganti baju, terus make upnya juga dirubah, terus style rambutnya juga dirubah-rubah, dan posisi-posisi syutingnya itu memang di lokasi RCTI-nya itu. Dan kita udah itu ada kebun bunga matahari ya di situ ya? Iya, jadi ya? di ada Hamtaro nggak? Pasti lo tahu Hamtaro kan? Nggak tahu. Oh ya udahlah. Tapi kayak lucu aja gitu dengannya. Ya. Oh iya dia. Hamtaro. Lu umur berapa sih, Nov? Aku lahir 2002. Oh baiklah. Bentar aku cari apa itu Hamtaro. Hamtaro. Tukutuk, mau tahu kan, Mbak? Hamtaro banyak ya. Yang tahu berarti udah tua ya, guys. Kartun Hamtaro hari Minggu di RCTI. Ya ampun. Oh alah,
gitu. Kita. Biji bunga matahari gitu. Oke. Ya sudahlah. Nanti editor diedit. Sebenarnya itu enggak real. Jadi Oh, oke. cuma dipakein doang sama kreatifnya ya, kreatifnya video klipnya lah. Terus emang iya. Oh iya. Mana di sini nih? Masuk aja Mbak. Gue tarik nih. Iya. Daripada nanti ada suara-suara gabib Semongko. Iya kan. Oke, lanjut. Ya udah kita syuting di lokasi RCTI situ tapi beda-beda. Ada yang di basement, terus ada juga kita hujan-hujanan yang itu pegang payung. Yes. Dan sebenarnya itu bukan di situ posisi syutingnya. Tapi kita tadinya mau syuting di helipad situ kan, di RCTI situ, cuman karena hujan jadi licin, takut gitu. Ya udah langsung aja kita syuting di situ. Ada belakang backgroundnya kayak ada hijau, rumput-rumput hijau gitu. Terus pas banget aku outfitnya yang anti hujan ya, anti basah. Sepatunya keren Anda. Ya, terus aku itu payungnya tuh tidak direncanakan dan untungnya ada payung itu gitu loh. Dan payung itu tuh kan yang kayak estetik gitu kan, kayak yang bening tok gitu. Dan ya udah kita langsung aja jadiin sesuatu yang konsep di situ ya. Ya, gitu. Dan akhirnya ya udah main aja gitu sama hujan. Aku juga enjoy karena hujan beneran. Dan itu banyak yang nyangka itu hujan bohongan. Karena itu hujannya jam 12 siang. Jam 12 siang dan benar-benar enggak deres sih, enggak begitu deres sih. Cuman anginnya tuh kenceng banget. Dan kuku aku tuh sampai copot, kuku cantik-cantik gitulah. Ya sampai manajer aku pusing nyariinnya. Iya. Kayak gitu ya. Udah gitu belum difoto soalnya. Oh, oke. Karena itu endorse. Ibu manajer pusing nih, mau cari di mana kukunya lepas ya kan? Terus udah itu aku nahan payung terus kan sebelah kiri. Tapi jangan salah, itu aku nahan angin. Karena anginnya kenceng banget. Kalau di gedung kayak gitu kan pasti kenceng banget anginnya. Dan ya udah aku enjoy aja, mereka di dalam ruangan yang ngeliatin aku, buset si Novi udah kayak main toya ya. Dan untungnya lu strong ya. Ya kan? Because I really enjoy karena udah lama nggak main hujan. Terus wow, aku main hujan juga gitu. Yang pusing stylist aku karena dressnya juga kan basah. Dari desainer kan, basah terus kotor. Ya udahlah, mereka stres, gue mah enjoy aja gitu kan. Ya udahlah, wassalam gitu, mau gimana lagi. Dan ternyata di scene itulah yang paling kepake gitu di video klip aku gitu. Dan akhirnya yang nggak bisa dilupain juga ketika ada adegan sama Kenzo sama si cowoknya. Banyak yang bilang tuh mirip Nuka. Oh iya. Yang itu kan siluet ada kan? siluet ya, siluet. Dan itu aku belum kenal sama dia sama sekali. Belum pernah ketemu. Dan di hari haknya itu aku baru ketemu. Dan adegannya tuh kayak ceweknya lebih aktif daripada cowoknya. Cowoknya cuma duduk doang, sok cool gitu kan. Ceweknya yang ngegodain ceweknya yang ngegodain cowoknya. Akhirnya ya udah, aku kayak deg-degan gitu kan. Gimana sih rasanya orang belum kenal udah langsung. Dan apalagi ini first single iya. Dan aku langsung Ken, maaf ya, aku nggak enak nih, gimana dong gitu. Nah udah dia langsung bilang ke aku, kamu udah punya pacar belum? Belum. Ya udahlah, santai aja. Terus abis itu tos-tosan kan, abis itu udah mulai cair. Terus aku udah mulai leluasa, udah mulai take video. Yang gemes tau nggak siapa? Manajer aku, MUA aku. Kenapa sama gemes? Iya mungkin mereka kok ini langsung chemistry gitu. Iya. Atau ibu manajer Anda pengen jadi Anda, pengen meluk-meluk iya, juga si Kenzo. Betul. Oh, Anda ingat suami dan juga anak. Ibu. Oh ya. Oh, jujur banget loh. Pengen dipromoin. Hai guys, pop lovers, ada yang berminat dengan janda elegan? Langsung hubungi Novia DM sekarang juga ya. Langsung ada nomornya di Instagram aku. Tuh, aku promoin loh, Mbak. Mbak, abis ini bukan jobnya Novia yang banyak. Cari jodoh lo yang banyak, Mbak. Apakah benar ini? Manajer saya mencari jodoh, guys. Jadi langsung aja ya, telepon nomor yang ada di bio aku, di bio Instagram. Oh, dia. Ini yang Jangan. Ini yang tadi pengen gue tanyakan sama lo di
konsep video musik lo itu bener-bener lo kayak seorang diva. Kan bajunya high fashion, terus dari make upnya juga totalitas, hairdo-nya juga totalitas, terus either yang tadi pakai payung-payung apa ya baju-baju outfit simple pun itu benar-benar keren banget. Oh, thank you. Itu konsepnya gimana? Apakah emang dari tim lo itu menyusun? Lo kan Novia, Novia semua orang tahu suaranya grande gitu, dan nggak mau setengah-setengah dan konsepnya ala-ala diva gitu atau gimana? Konsepnya ini kan sebenarnya sempat bingung juga dan sempat bingung ini mau diapain konsepnya karena lagunya ingin jatuh cinta kan. Ya udah kita buat Novia cantik aja dengan tema high fashion dan kebetulan stylistnya ini memang sudah dekat sama aku, memang sudah dari dulu sama aku pas semenjak aku The Voice Indonesia dan kita sesama penggemar Beyonce dan akhirnya dia menyusun itu. Asas pertemanan lah ya. Kita sesama-sama suka Beyonce dan dialah yang benar-benar berjuang juga sih buat konsep bajunya, buat bajunya mau diapain kayak gitu dan memang aku sudah cocok sekali sama dia gitu. Sama Kak Faberi, makasih Kak Faberi sama Kak Friska. Mereka sampai ngejahit-jahit itu loh, kayak topinya itu yang malam, itu topinya kan ada yang kayak mutiara gitu. Itu dijahit sama mereka. Oh, sengaja buat sengaja, iya. Wow. Dan benar-benar sesayang itu sih. Kita doain semoga nanti single dan juga video musiknya bisa langsung boom di Indonesia. Tapi anyway kalau ngomongin masalah single ini udah rilis kapan sebenarnya Nov? Dari tanggal 18 September. 18 September. Jadi buat pop lovers juga yang pengen dengerin bisa dengerin di mana? Kalian bisa langsung cek di YouTube-nya Hits Record. Kalian bisa langsung type, langsung tulis di search Novia ingin jatuh cinta. Oke. Itu dia pop lovers. Jadi buat lo yang pengen request juga nanti boleh request di Pop FM Jakarta biar lagunya Novia bisa jadi nomor 1 di chart Pop 25. Amin. Oke. And sekarang nih Novia, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Oke. Yaitu segmen Centang Biru, cerita tentang bintang tamu. Seperti biasa nih, pop lovers juga Novia, Centang Biru ini adalah segmen di mana kreatif kita sudah mengumpulkan pundi-pundi rupiah, enggak ada yang bercanda. Mengumpulkan artikel tentang Novia dan kita akan bahas satu persatu dan Novia harus mengklarifikasinya. Oke. Novia Bahmit, Centang Biru yang pertama. Katanya punya cengkok suara bagus. Ternyata Novia Idol adalah jebolan pesantren. Betul. Gimana? Emang lu anak pesantren dulunya? Ya, dulu after Idola Cilik 2013 kan aku sempat pulang ke Manado dan aku masuk pesantren itu hampir setahun. Dan di situ aku belajar tilawah, ngaji dengan nada-nada. Tapi sebelumnya memang keluarga aku kan Arab, jadi mereka ngaji pun ada nadanya. Jadi mau nggak mau terekam di otakku, telingaku. Jadi ya itulah yang aku dengarkan dan aku ikuti gitu. Dan di pesantren pun aku nggak cuma belajar itu, tapi aku belajar kepribadian juga karena kan there's no parents, nggak ada orang tua di sana, jadi kita cuma sendiri doang dan teman-teman gitu loh. Jadi kita belajar apa-apa tuh sendiri gitu. Dan di situ aku belajar silat juga dan sempat juara 3 di Sulawesi Utara dan itu karena modal nekat juga. Gak tau ya, aku suka yang kayak justru yang nekat-nekat yang berhasil lah cuy. Iya ya kan? Iya, nggak tahu ada jiwa di situ aku gitu. Jadi mohon maaf Mbak manajer ya, jangan panik. Jadi manajer Novia guys, sekali lagi selain nanti menawarkan Novia penyanyi, atlet juga bisa ya. Atau mungkin wasit sepak bola juga bisa. Manajer aku udah nggak takut kalau misalnya aku kemana-mana sendiri karena aku langsung pasang kuda-kuda. Jadi lu bisa jadi talentnya, jadi bodyguardnya. Juga dong. Oh jangan salah, manajer saya juga silat. Bersilat lidah. Tahu aja. Silat lidah ya. Hobinya rumping pasti nih. Ya kan. Ada yang mau ditambahkan atau enough? Udah cukup ya. Berikutnya centang biru yang kedua adalah Novia katanya sempat dipuji sama Anggun. Selain suaranya bagus, ternyata Novia juga pandai dan juga aktif di depan kamera. Lu model juga atau gimana sih Nov? Model iya. Kebetulan aku suka foto-foto dan
mungkin karena terlatih dari dulu idola cilik juga, jadi aku udah sadar kamera gitu. Oh, Jadi oke. di saat aku nyanyi, aku lihat nih kamera yang ada lampu merahnya, aku langsung tak 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 tak. Oh, Jadi oke. udah langsung jalan gitu. Dan aku leluasa aja di atas stage gitu. Oke, terus yang lu tahu yang lu nggak bisa lupain statementnya Anggun apa waktu itu? Pernah nggak sih Anggun benar-benar muji lu di depan lu sendiri atau di teks? Waktu itu aku pernah duet langsung sama Coach Anggun. Wow. Jadi di saat aku nyanyi lagu Titanium, kalian guys bisa langsung cek di YouTube Titanium The Voice Indonesia Novia. Itu di akhirnya kan aku milih Coach Anggun. Alhamdulillah semua coach pencet muter dan aku milih Coach Anggun karena memang aku mengidolakan dia. Terus aku minta untuk duet, dan karena sebelumnya Coach Anggun pernah komen di Instagram aku ketika aku cover lagunya dia sebelum aku di The Voice Indonesia. Oke. Gitu, dan aku bilang gitu, dan akhirnya ya udah kita langsung duet tuh. Wow. Gitu, what we remember, we only have what we remember. Itu duet sama dia, dan benar-benar aku nggak bisa lupain nggak akan bisa lupain Momen-momen tersebut momen ya. itu, iya, sama Coach. Wah, gokil si Anggun loh coy, Anggun ya kan. Nah, ini adalah centang biru yang terakhir. Oke. Disebut mirip Beyonce. Ini mimpi Novia. on the thunder. Tuh kan? Itu juga bisa kan? Gue bukan Beyonce tapi Reza Artamevia ya. Oke. Aduh, Aku pengen nyanyi. Boleh, boleh. It may come soon, but it's not like it's not. You're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. Gokil ya. Karena aku suka banget sama Beyonce. Dari dia adalah salah satu role model aku, karena dari rambutnya, dari skinnya, dari cara dia bernyanyi di atas stage, dia sangat keker, dia sangat stunning on the stage while singing and dancing. Itu sulit loh untuk seorang penyanyi, dan bisa stabil gitu suaranya, karena memang sulit sekali untuk bernyanyi sambil dance itu stabil suaranya. Dia harus butuh power yang kuat, olahraganya harus kuat gitu. Dan kalau perhatiin nggak keluar keringat. Iya, Ya kan? itu dia. Artinya banyak banget di situ kan. Iya, itu dia. Dia kan selalu minta kipas angin di depannya dia kalau misalnya mau nyanyi. Dan salut banget sih sama dia, dia bisa kayak ngatur konsernya dia sendiri, lightingnya semua, kayak wow, dia yang produser ini. The real diva ya. The real diva gitu. Wow, dan kita juga semua ngedoain lu menjadi the next Beyonce, Agnes Mo dan lain sebagainya. Dan pasti aku keinginan pertama aku tuh pengen banget nyanyi di GBK ya. Dengan bahkan bisa jutaan orang di dalam situ yang nonton aku, dan di tengah-tengah situ panggung gitu kan, terus aku bisa nyanyi dengan lagu grande, kalau bisa sambil juggling gitu loh. Waduh. Aku juggling dulu terus aku nyanyi samenam waka waka samenam zanggalewa, this time for Indonesia. Widih. Ini kalau yang kayak gini sih nggak apa-apa ya. Tapi kan lu ada Saiful Jamil, apa-apa dinyanyiin. Maaf ya Bang Saiful ya. Tolong yang nanti melaksanakan akan membuat FIFA di Indonesia. Olimpiade loh nanti loh. Oh iya. Yes, insya Allah. Aku daftar ya. Oh iya tuh. Kau dengar bookingnya, Bu manajer kerja lo. Daftar nih Olimpiade. HP-an mulu. Sama laki yang mana lagi nih? Dah. Kok tahu sih? Dah dari tadi kelihatan. Oh banyak ya. Aduh. Baiklah, itu dia Pop Lovers anyway. Novia, thank you udah menjawab semua di centang birunya. Dan Pop Lovers sekali lagi mungkin Novia pengen share sama Pop Lovers gimana caranya Pop Lovers bisa dengerin singlenya Novia. Ya, Pop Lovers, kalian jangan lupa untuk dengarkan single terbarunya Novia, Ingin Jatuh Cinta, di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Joox, iTunes, Apple Music, Langit Music, Reso, dan juga kalian pokoknya di semua digital platform, dan juga kalian langsung bisa nonton videonya sambil dengerin lagunya di YouTube-nya Hits Record Novia Ingin Jatuh Cinta. Segera dengarkan. Oke, jangan sampai lupa juga Pop Lovers request di Pop FM Jakarta sekali lagi ya. Anyway, sebelum kita pamitan kita akan main games. Yes. Oke deh, dan games yang kali ini adalah karena lu mengeluarkan single yang tentang cinta, ghosting, banyak orang yang patah hati di sana karena lagu lu ini mungkin ya. Karena gini, banyak orang yang tadi lu bilang mengeluarkan single sedih
dengan cara penyampaian yang sedih. Kalau lu kan beda. Walaupun artinya sedih, tapi lu riang gembira, Enjoy ya kan? aja. Enjoy Mungkin aja, karena coy. udah terlalu kesakitan. Udah kebal, coy. Iya, udah kebal gitu. Jadi lu mau nyakitin kayak gimana juga ya kan? Iya. Percuma. Oke, jadi kita akan main games namanya gratis games bareng sama artis. Yeay. Ini games bukan nyuruh lu main bola, bukan nyuruh lu ghosting teman-teman lu atau gimana, tapi kita akan ngasih lu pertanyaan singkat dan lu wajib menjawab. Oke, pertanyaannya ada 35. Buset, banyak amat. Tawa lu, bukan Kan betaung semuanya. saya keluar kan. Buset dah. Tapi nggak Cetak. semuanya 35. Nanti cuman dipilih 5 nomor saja. Sisanya Bu Manajer yang menjawab. Enggak bercanda, tapi benar. Dari 35 ini bebas Novia mau pilih nomor berapa, acak 5 nomor aja. Oke, yang pertama. Nomor berapa? 7. Kenapa ambil nomor 7? Suka aja. Dari kemarin-kemarin idol ganjil mulu ya. I don't know. Kan saya kalau main bola nomor punggungnya 7 7. atau 9. Oh, si R7. Oke. Kenapa? Apa? Jangan tersinggung ya. Pertanyaannya ke Novia bukan ke Anda, ya kan? Bukan ke Nobita, ya kan? Oke, pertanyaan nomor 7. Coba kasih tahu sama Pop Lovers, kenangan indah sama mantan terindah. Dan sebutkan inisial nama mantan lo. Allahu Akbar, salah milih nomor aku. Sebutkan. Kenangan terindah bareng sama mantan dan sebutkan sama mantan siapa. Inisialnya. Kemarin Ziva berani loh mention nama mantannya loh. Oke, sekarang kirain lo nih. Kebanyakan mantan. Lu udah pernah pacaran berapa kali? Berapa ya? Berapa Bu Manajer? Oh, gokil. Tapi itu masih cinta-cinta monyet, Kak. Masa sih? Iya. Mm-mm. Oke, baiklah. Cinta anak muda lah ya. Oke, coba mention satu aja. Masa sih lu nggak pernah yang langsung, gue pernah deh sama si ini, indah banget. Misalnya nih, main kobok-kobokan di comberan atau gimana? Ala-ala sinetron-sinetron gitu. Harus disebutin apa inisial? Inisial. Inisialnya. Harus dong. Tadi kan nyanyi pede banget kan, cuma jawabin aja dia lawan. Ternyata kita cover sama Novia guys. Kalau ditanyakan tentang mantan dan percintaan, silakan Novia. Atau mau call a friend. Biar manajer yang menjawab. Iya, mau. Yang terindahnya aja deh. Makan pecel lele. Pecel lele. Anda kenapa yang heboh sih? Yang jawab di sini mohon maaf. Anda heboh sendiri. Ini mantan yang keberapa? Lupa. Nggak usah mention namanya. Nggak tahu. Lupa. Cuma nggak banyak, manajer saya yang banyak. Oke. Banyak dia koleksinya. Jangan-jangan tapi nggak ada. sharing ya satu orang ya? Jadi banyak ya, Hah? banyak banget. Tapi nggak ada yang ofisial gitu. Oke. Ya sama sih kayak aku juga gitu. Cuma buat main-main ya Bu ya. Yang penting ada temen aja gitu. Oke, jadi makan pecel lele guys. Pecel Jadi lele. bahagia itu sederhana guys, Ya. ya kan? Oke, nomor kedua. 19. 19. Jujur ya. Jangan nyesel ya. Novia, ada nggak mantan yang sampai detik ini pengen diajak balikan? Jujur nggak ada. Gelap semua aura mantannya Novia. Usaha lagi kau, ya kan? Nggak ada jawabannya. Nomor ketiga. Nomor ketiga. Berapa ya? 1 sampai 35. 13. 13. Oke. Novia, pernah nyesel jadian sama siapa? Jadi lu jadian misal sama gue nih. Lah, ternyata Semi kayak gini, anjay gitu misalnya gitu. Pernah nggak? Nyesel sih enggak ya. Cuman Kayak ada something yang bikin ilfeel aja gitu. akhirnya Akhirnya lu ghosting dia. Enggak nge-ghosting dia. Ngomong jujur. Udahan. Iya. Oke, gimana? Nah, ini juga tips juga nih. Misalnya nih cewek ataupun cowok nemu sisi jeleknya pasangan, terus akhirnya langsung ilfeel. Ada orang yang aduh gue nggak enak tapi ngomongnya gimana ya, akhirnya menghilang. Jadi banyak Kalau yang kayak gimana? gitu ya. Ilfeel ya. Aku ilfeel, tapi aku langsung bilang to the point sama dia. Mau dia suka atau nggak suka, yang penting aku udah bilang daripada aku diam-diam terus kayak berubah diam-diam gitu kan. Aku bilang sekali, habis itu diulang lagi.
Habis itu diulang lagi. Akhirnya ya udah end. Oke. Gitu. Jadi masih dikasih kesempatan Iya. dan diomongin baik-baik, tapi kalau misalnya masih diulangi lagi, bye. Ya, bye. Oke. Nomor keempat. 30. Nomor 30. Apakah Novia masih menyimpan foto mantan? Foto mantan masih ada sih, tapi nggak mau ditunjukkan. Mantan yang terakhir? Mantan yang terakhir. No. Jadi intinya Novia masih nyimpan fotonya mantan, guys. Lu belum move on dari dia? Maksudnya memori mungkin ada masih ada di sini Oke. gitu, memorinya. Ngeles pinter ya, guys. Jangan sampai habis ini jadi penyiar radio, guys. Oke. Oke, yang terakhir, nomor terakhir. Silakan pilih. Mbak Dian, pilih nomor berapa? Nomor 5. Oke. Mau nggak diajak balikan sama mantan terakhir? Kenapa tuh? Karena saya sudah menemukan seseorang. Enggak. Tadi di awal belum ada, sekarang udah menemukan seorang. Aduh. Capek deh gitu kan. Tapi aku nggak tahu masalah yang cinta. mana. Kok gitu? Hayo, di mana nih? Nggak, jadi nggak mau. Balikan sama mantan kayaknya enggak. Nggak ya. Prinsip itu emang prinsip. Bukan prinsip, tapi memang ya sudah, aku sudah nggak ada hati lagi. Oke. Jadi intinya adalah Novia kalau udah putus aja ya kan. Masih banyak ikan di laut. Oke. Ini ikan hiunya di sini. Itu dilihatin tuh kameranya. Iya. On cam. Mama kayak bapak kayak aku masuk TV. Oke, anyway Novia, once again thank you so much sudah datang ke studio podcast Pop FM makasih. Jakarta. Next single jangan sampai lupa datang lagi ke Pop FM Jakarta. Of course, yes. Oke, jangan sampai lupa juga nih Pop Lovers, buat lo yang pengen follow media sosialnya Novia, bisa follow di mana aja? Follow di Instagram Novia BACHMID, Bachmid ya, bukan Bahdim. Terus begitu juga sama di Facebook Novia Bachmid. Terus juga Twitter Novia Bachmid. Oke, Bachmid, oke. Yes, Bachmid. Ada sedikit Belanda. Oh yes, gitu ya. don't forget to subscribe my YouTube channel Novia Bachmid. Bachmid. Oke, Novia Bachmid. Sebelum kita pamitan, apakah Novia akan menyanyikan sedikit tentang single Of terbarunya? course. Oke, Pop Lovers langsung aja Oke. kita The- kasih kesempatan. pakai minus one or No. acapella? Kita akapela aja. Oke, biar kita kelihatan lagi audisi lagi. Asik. Oke, Novia Bachmid. Pernah ku tersakiti oleh cinta yang pergi, trauma menghantui. Namun kau menghampiri bawah hati. Kadang cinta datang dan pergi, waktu silih berganti, sementara berseri. Lalu ku diluka para papapku, berharap kali ini cinta takkan salah lagi. Kau yang terakhir kali bawaku bermimpi, ku ingin jatuh cinta lagi. Wes, Novia Bachmid. Bachmid. Oke deh. Anyway, thank you sekali lagi Novia Thank dan you, good luck untuk single Kak. terbarunya. Kak siapa? Kak Alando. Semi. Kak Semi. Kak Semi dan juga Pop FM Radio. Ngeselin juga ya host Yeah, host of Pop FM ini. Kalau nggak ngeselin nggak dibayar mahal. Baik. Oke deh, kalau begitu Pop Lovers, sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Semi Bastian pamit. Saya Novia Bachmid. Sampai ketemu dan bye-bye.